Ini bacane menurut Raden Wiryono ya. Wiryono ya. Projodikoro. Ono mahasiswa sing maca Wirjono. Nah, salah. Ejaan lama. Wesel berarti tukar menukar. Penandatanganan surat wesel menyuruh orang lain agar membayar sejumlah uang kepada orang ketiga. Penandatanganan disebut penarik, tracker, yang disuruh membayar disebut tertarik, ditrok keni, dan penerima uang pemegang surat wesel. Ya, nanti kan ada contohnya. Haji Muhammad Purwo Sucipto, wesel adalah surat berharga. Kita kan belajar mengenai surat berharga. Surat-surat yang ada harganya. Yang memuat kata wesel di dalamnya ditanggali dan ditangani suatu tempat dalam mana penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar yang membayar sejumlah uang. Kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya dia tutup. Jadi secara umum yang namanya wesel adalah ya, beberapa definisi itu kita singkat, perintah tidak bersyarat, tanpa syarat kepada tertarik untuk melakukan pembayaran dari penerbit kepada penerima atau pemegang. Lihat saja saudara di halaman 28. Ini tak lompat-lompat. Nah ini contohnya. Contoh wesel pos dalam negeri. Yang dikirim 50.000 dikirim oleh Pak Ahmad. Ditujukan kepada Nitila. Itu artinya duit dikumpul, anggaran untuk dibawa Nitila, maka dibawa ke kantor pos untuk ganti uang. Itu wesel. Bagus ya. Kemudian ada surat berharga lainnya. Ada 8 syarat yang dijabarkan dalam wesel. Pemberitahuan nama suratnya, pemberian nama surat wesel, perintah tak bersyarat membayar, ya. Nama orang yang harus dibayar, dan penunjukan hari jatuh tempo, ya. Karena ada batasan ini wesel. Itu sama cek. Nah, cek itu kan orang batasan agar tunggu kemanapun bisa untuk hijau, ya. Penunjukan tempat, pembayaran harus dilakukan. Nama orang kepada siapa pembayaran harus dilakukan. Pernyataan hari ditandatangani beserta tempat pengajuan wesel dan tanda tangan orang yang menggunakan wesel. Yang perlu diperhatikan dalam penerbitan wesel sekarang harus menyebut jumlah uang. Ya. Jangan sampai keliru. Ono tulisannya huruf karo tulisannya angka kok beda, ya. Sering itu kurang 0, ya. Jumlah uang dituliskan dengan huruf dan juga dengan angka selengkap-lengkap. Dalam adanya selisih berlaku untuk jumlah yang tertulis selengkap. Ayat 2, jumlah uang berulang dituliskan dengan huruf dan angka. 2.200 gitu ya, harus 22. Dalam adanya selisih berlaku untuk jumlah uang yang tertentu. Ada macam-macam wesel atas pengganti penerbit. Kemudian ada wesel atas penerbit sendiri. Ya. Itu saya tidak tanyakan. Wesel inkaso. Nah, perbedaan antara penerbit dan indusemen. Penerbit hanya dapat meniadakan wajib regres terhadap akseptasi, bukan terhadap pembayaran. Indusemen dapat menyediakan wajib regres terhadap akseptasi maupun terhadap.
Dasar hukumnya 174, 17, 1, pengertian aksep itu siapa? Aksep itu surat sanggup, yaitu surat pernyataan dari pendandatanganan bahwa ia sanggup untuk membayar sejumlah uang tertentu yang tertulis di dalam surat. Nah, ini contohnya. Nah, contoh surat sanggup atau surat aksep. Ya, jadi ini sekarang jarang kok seperti ini karena era digitalisasi, era digital ini lebih bayar telepon, kirim ya uangnya transfer melalui kesini. Ya, tapi ya bagaimanapun sarjana hukum nanti mungkin kerja di perbankan itu udah tahu lah. Dan ini untuk sebagai dasar dari saudara untuk ikut tes agar bisa diterima, ngerti istilah-istilah. Tapi semua suratnya apa soal ujiannya orang nanti terbuka, dicari di dalam buku, ya kan. Baik. Sekarang promes itu surat pengakuan utang atas nama yang diterbitkan oleh debitur sebagai bukti uang. Promes paling banyak digunakan dalam BAB dan dapat dipindahtangankan melalui. Nah, ini contoh promes. Yang surat pernyataan utang, promes itu pernyataan utang bahwa si Dino perwakilan perusahaan Jarum sudah melakukan peminjaman uang kepada perusahaan B bila pada waktu berarti saya belum bisa mengembalikan kepada perusahaan B atau saya diperpanjang. Saya akan bertanggungjawabkan secara hukum, saya masih belum mampu. Ya, promes itu pernyataan utang. Terakhir sekarang kwitansi adalah surat yang di dalamnya mengandung perintah atau amanat untuk membayar jumlah uang. Jadi telah terima dari Bapak Sukrisno itu nanti tanda terima kwitansimu itu goreng oleh Pak Krisno untuk ijal bid ya, kwitansi ini di yang mana perintah itu ditujukan kepada orang yang namanya tercantum diterima dari Sukrisno. Nah, ini contohnya. Tuan Andi Pemalang jumlah 10 juta. Pembelian motor Honda Beat 7.500.000. Andi harus tanda tangan. Bagi uang yang kurang dari 1 juta itu kwitansi ini belum ngewe. Apa? Betul. Lebih dari 1 juta sekarang 10 ngewe. 10 ngewe. Ya. Baik, sudah selesai saya. Tentu saja besok kita mulai cek dan surat. Izin tanya Pak. Ya, ada pertanyaan Mas Ceki? Tadi kan saya pahami ada kwitansi ya Pak, ada aksep dan sebagainya. Nah, terkait dengan LOC Pak, LOC itu masuknya ke bagian mana Pak? Setahu saya pernah merancang sebuah kontrak itu ada sistem pembayaran di sebuah rancangan draft kontrak itu menyertakan klausul tentang letter of credit di dalam pembelian sebuah proyek antara PTA dengan PTB. Nah, ini masuknya yang mana Pak? Apakah masuk kwitansi atau masuk di aksep gitu Pak? Karena ini yang masih kita belum bisa paham ya Pak. Letter of credit itu bagian penting soalnya. Mungkin itu aja sih Pak dari saya. Masuknya yang mana gitu Pak? Biar kita. Kalau menurut Mas Ceki sendiri yang sudah praktek termasuk apa ya Mas? Kalau LOC itu konsepnya secara gampang saya pahami itu gini Pak, dia sistem pembayaran sih Pak, ya, di dalam transaksi antara perusahaan lain dengan perusahaan yang satunya gitu. Nah ini maksudnya di mana Pak? Apakah bisa masuk kwitansi Pak gitu? Saya masih bingung di sini soalnya Pak. Nah, pertanyaan yang bagus dan betul Mas. Itu termasuk DP, down payment itu bayar uang muka, ya, uang muka. Jadi itu bisa dipakai sebagai kwitansi. Karena dia bisa punya tanda tangan itu berarti dia sudah menerima atau sudah membayar. Berarti yang pihak-pihak yang tertulis di situ.
Jadi istilahnya kan uang muka, belum selesai semua, tapi itu sudah terbayarkan. Jadi untuk perjanjian pertama itu ada semacam uang pengikat ya Mas. Uang pengikat itu. Jadi ada akibat yang ditimbulkan apabila itu proyek tidak diteruskan. Lalu pertanyaannya, siapa Pak yang menanggung kerugian? Kalau itu yang membatalkan adalah pemborongnya, ya, pemborongnya itu dia harus bayar. Tapi kalau orang itu yang membatalkan yang minta, artinya katakanlah sing paling gampang contohnya ini Mas. Ada orang menjual tanah. Oke. Menjual tanah itu sudah divorce copy. Kalau dia membatalkan, si penjual itu harus mengembalikan. Tapi kalau ada pembeli tanah, pembeli ya, dia kemudian membatalkan perjanjian itu, pembeli ya, maka dia harus mengembalikan. Jadi siapa yang membatalkan? Katakanlah contoh lain misalnya tunangan. Tunangan. Kan tunangan itu ada cowok sama cewek. Ya, si cowok sudah memberikan macam-macam, emas ya, kemudian pakaian. Lalu dibatalkan oleh si cewek, maka si cewek harus mengembalikan. Tapi kalau yang membatalkan laki, si cewek tidak berhak untuk mengembalikan. Jadi tergantung pada siapa yang membatalkan. Termasuk yang jenengan tanyakan tadi itu sebagai tanda kesepakatan mengenai kerjasama, mengenai transaksi prestasi. Prestasinya apa? Oke Mas, jadi tidak paham ya? Oke Pak. Jadi bisa dibilang itu bagian tidak terpisahkan dari kwitansi ya Pak, ujungnya nanti ya Pak ya. Betul, betul. Oke, oke. Surat pernyataan itu sama juga tanda tangan kwitansi ya. Bahkan ada keterangan begini, biasanya surat ini dianggap sebagai tanda terima kwitansi. Ada ditambah begitu. Karena dia sudah menerima itu. Oke? Ya saya pernah lihat itu. Karena saya sering sebagai timnya dari perusahaan rokok dan bubur itu dulu, setiap kontrak-kontrak itu ada semacam perjanjian itu ya. Ya Baik. Pak, terima kasih Pak Krisno. Soalnya di setiap kerjasama PT perusahaan itu selalu istilahnya LOC Pak, nggak ada istilah kwitansi gitu. Jadi Betul. mungkin beda nomenklatur aja Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Krisno, terima kasih. Saya kira itu dulu, kita masih ada kuliah lagi. Jadi hari ini saya 4 mata kuliah, tapi sebelum surat perdata ini, hukum acara perdata juga kelanjutan dari Pak Yusuf. Baik Mas, saya kira itu. Mungkin selanjutnya asisten saya acara perdata ini Bapak. Absen. Oh absen G. Kalau ini seharusnya jam ini itu maksudnya di perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata karena tadi Pak Krisno berbentrok dengan adanya hukum acara perdata. Jadi Pak Krisno setelah zuhur baru dimulai hukum surat berharganya. Dan besok Jumat itu karena yang ada asuransi dan persaingan usaha nanti direkam aja ya Bapak ya, bisa dimainkan. Sampaikan aja pada itu jadi nanti diakses melalui sunanya masing-masing. Nanti akan di-share melalui video pembelajaran dari Pak Krisno untuk mata kuliah hukum asuransi dan hukum persaingan usaha. Gitu, oke, teman-teman sekalian. Ya tegasnya begini, saya ini banyak jam bentrok, nah, maka mohon ini maaf kalau nanti ada yang model lewat sunan ya. Ada yang Zoom ya. Tetapi saya membantu saudara kok bersama bukunya ya, di sini juga larang-larang.
paling gampang lah, mudah-mudahan semuanya lulus, amin. Oke. Absennya bisa diakses melalui sunanya masing-masing. Ini Bapak, ini kan baik teman yang reguler, masih beberapa yang juga mengikuti pemasaran, banyak yang mengikuti juga. Ini baiknya kita langsung di Oke, ini saya dari Pak Kresno tadi. Ini karena teman-teman yang baru pada hadir juga, saya sampaikan informasi khususnya kepada teman-teman. Untuk mata kuliah hukum asuransi dan hukum persaingan usaha itu yang seharusnya besok Jumat, karena Jumat itu nanti dibentrok dengan adanya S2 juga. Ini saya kasih kesempatan dari teman-teman. Kita langsungkan di hari ini sekalian, itu asuransi dan persaingan usaha, atau cukup direkam saja, gimana? Direkam saja Mas, karena banyak schedule juga. Oh gitu. Terus gimana gitu Bapak? Ya. Jadi direkam saja. Oke, kalau gitu berarti hukum surat berharga sudah selesai. Langsung absen saja. Untuk persaingan dan asuransi bisa diakses melalui sunannya, gitu nggih? Oke, Mas. Yang Oh. perbandingan gimana, Mas? Perbandingan Pak Krisno sudah selesai, itu jamnya Pak Wahyu. Nek perbandingan bisa. Gitu. Oke, sekian terima kasih dari Pak Krisno, juga dari saya. Sehat selalu. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Kresno. Ya, terima kasih. Ini Ustaz buka mengenai asuransi syariah.